Nah, kemudian contoh lain, implikasi iman dalam kehidupan bahwa Allah itu mencukupkan kebutuhan dan rezeki hamba-hambanya. Itu janji Allah. Allah akan mencukupkan kebutuhan dan rezeki hamba-hambanya. Dan itu bertebaran hadis-hadis Rasulullah yang mencoba meyakinkan itu benar-benar tenang. Allah akan cukupkan. Tidak akan Allah cabut nyawa hambanya sebelum Allah tunaikan rezeki hamba-hambanya. Itu udah janji. Kalau para ayah beriman pada janji Allah itu, ketika dia mencari nafkah dan gak kunjung cukup, dia akan menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan Tuhannya. Kayaknya aku udah jungkir balik deh ya Allah. Kenapa gak cukup-cukup juga ya Allah? Oh, Allah dijanji cukupkan kok. Kira-kira apa penyebabnya ya? Orang udah berjuang mati-matian, tapi rezekinya nggak cukup-cukup. Allah udah ngingatkan. Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan. Maka orang-orang yang berpaling dari peringatanku, baginya ada rezeki yang sempit. Jadi bertanyalah pada diri sendiri. Kenapa udah jungkir balik nggak dapat-dapat juga rezeki? Allah udah bilang, berarti kamu berpaling dari peringatan Allah. Apa di antara peringatan-peringatan Allah itu? Di antaranya Allah dibilang, wa faman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasayunasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang memberi wattaqo dan wasaddaqa bil husna dan membenarkan kebaikan-kebaikan, Allah akan mudahkan dia untuk menerima kebaikan dari Allah. Hidupnya Allah mudahkan. Wa amam bakhila wastaghna, dan ingat bagi mereka yang pelit dan merasa dirinya serba cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan. Fasanu yasiru lil usra. Allah mudahkan pintu kesusahan buat dia. Kalimatnya menarik ya. Fasanu yasiruhu lil usra. Allah yasirkan, asir itu kan terbalik, bertolak belakang tuh ya. Allah mudahkan baginya pintu kesulitan. Itu kalimat nyindirnya kencang banget itu loh ya. Kaidah-kaidahnya sudah ada. Bagaimana kemudian pintu-pintu rezeki itu? Misalnya diingatkan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Allah nggak pernah bilang aksaru amala, yang terbanyak amalnya. Bukan, tapi yang ahsanu amala. Ngapain jungkir balik? Allah juga nggak minta kita jungkir balik. Nggak pernah diminta aksaru amala, amal sebanyak-banyaknya pagi, siang, sore nyari duit, itu malam nyari duit. Nggak, tapi amalnya yang terbaik. Amal terbaik dalam Islam itu disebut apa sih? Ikhtiar. Ikhtiar berasal dari kata khiyar dan khair. Lahirlah ikhtiar. Jadi ikhtiar itu adalah amal yang dipilih di antara yang baik, yaitu yang terbaik. Tidak asal-asalan beramal. Tidak semata-mata working hard, tapi working smart.
Bukan sekedar bekerja dengan keras, tapi bekerja dengan cerdas. Tadi Allah juga udah ingatkan. Fa'amma membakhila wastagna. Orang yang kikir, terutama kikir sama keluarganya sendiri. Dia dapat duit, dia gunakan untuk mengenyangkan dirinya, untuk menghappykan diri, sama teman baik, sama keluarga kikir, sama anak kikir, sama istri kikir. Wa amma membakhila wastagna. Barang siapa yang bakhil, yang kikir, wa kadzdzaba bil husna. Dan merasa dirinya serba cukup. Udah nggak butuh bantuan orang, nggak butuh nasihat orang, nggak butuh mentoring dari orang, nggak butuh tutorial dari orang. Pokoknya ilmuku udah cukup, kemampuanku udah cukup, iniku udah cukup, ituku udah cukup gitu ya. Dan kemudian mendustakan kebaikan-kebaikan termasuk kebaikan Allah. Diingatkan juga kepada kita. Kata Umar itu sering ya, kalau orang itu ba'da subuh masih nongkrong aja di masjid itu suka ditegur sama Umar. Hei keluar, emas nggak pernah turun dari langit, kata Umar. Cari nafkah. Keluar ba'da subuh dalam keadaan perut kosong. Pulanglah sebelum maghrib dengan mulut penuh makanan seperti burung, kata beliau. Dan satu hari beliau mengatakan, kau lihat burung itu. Dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong dan dia pulang ke sarangnya dalam keadaan mulut penuh makanan. Bukan perut lagi penuh makanan, tapi mulut penuh makanan. Rezeki Allah itu didapatkan dengan cara terbang dari sarang. Saya pun mengatakan pada anak saya, anak tertua saya itu punya kantor di rumah. Walaupun kamu punya kantor di rumah, ya saya cuma minta satu. Pagi keluar rumah. Ngapain kayak ketemu tetangga, kayak ngobrol, kayak apa kayak. Karena aku kerjanya di rumah, ya. Tapi belajarlah keluar rumah, keluar sarang. Walaupun hanya sejenak. Mencoba berburu karunia Allah. Karena yang sering dikatakan dalam agama begitu. Siru fil bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah. Oh ini enggak, ini zamannya Soho. Small office, home office. Terserah kata saya ini mukmin, bukan penganut bisnis IT. Saya bilang itu ada. Allah udah bilang kok suruh bertebaran di muka bumi untuk mencari sebagian dari karunia Allah. Sampai-sampai dalam surat Al-Jumu'ah kan gitu. Jika kamu telah selesai sholat Jumat, maka segeralah bertebaran di muka bumi untuk mencari sebagian dari karunia-karunianya. Bagi generasi milenial, apa yang saya lakukan ini nggak efisien. Keliling aja, keliling gitu ya. Mencari karunia-karunia Allah. Terserahlah, dianggap aku ini kuno. Aku hanya ingin beriman kepada firman Allah. Bahwa mencari karunia Allah itu dengan cara bertebaran di bumi. Dan saya tahu, kalau kita mau bertebaran di bumi, ternyata karunia Allah itu ada di mana-mana, bukan cuma di Pulau Jawa, bukan cuma di Jabodetabek, bukan cuma di Jakarta. Ya Allah, karunia Allah itu luar biasa. Saya pernah ke Kalimantan, ke Tabalong sana. Saya ngebayangin hutan rimba, kuno gitu ya. Nggak tahunya di sana itu ada sebuah perusahaan minyak. Itu pernah 6 jam dari Banjarmasin, saya masih bawa mobil. Saya pikir masih daerah-daerah tertinggal gitu deh. Ternyata 6 jam dari Banjarmasin sampai saya di satu daerah. Saya kira sampai di satu daerah itu saya bakalan nginep di sebuah Roseman gitu ya. Guest house. Nggak tahunya di mana saya nginep. Di Aston. Ya Allah, di tengah Kalimantan ada Aston Hotel.
Kalau di Balikpapan ada Aston, nah saya ngerti ya. Di Banjarmasin ada Aston, saya ngerti. Di tengah hutan. Ternyata benar, Allah tebarkan rezeki Allah. Kita ada yang berebut nyarinya di Pulau Jawa, di Jabodetabek, di Jakarta. Saya datang ke Jayapura. Yang kebayang mah bangsa pakai koteka gitu, bodoh betul ya. Bodohnya saya. Bayangin ketemu orang pakai koteka di Jayapura gitu. Ya Allah, nggak ada bedanya sebenarnya sama Jakarta tuh. Jayapura itu. Atau Abepura ya. Abepura itu di pinggirnya Jayapura, belum masuk. Kampus-kampus itu ada di situ, Universitas Cendrawasih, ya, Universitas Jayapura gitu. Begitu saya masuk ke hotelnya, keren gitu ya. Ada yang menarik bahkan. Mie Jawa yang paling nikmat saya nikmati adalah di sebuah hotel di Abepura. Kalah tuh mie yang saya nikmati di Pulau Jawa ya. Mie Jawa. Karunia Allah tuh di mana-mana. Oh, tapi ini fakta, Ustaz. Bahwa sekarang itu bisnis itu begini. Sambil rebahan, Ustaz. Sekarang bisnisnya mah, ya. Bikin startup. Sambil rebahan di rumah, di kamar. Saya bilang, imanku tidak mengatakan itu. Imanku mengatakan aku harus bertebaran di muka bumi. Tadi pagi aku di Bogor. Sebelumnya dari Bandung. Sebelumnya dari Purbalingga. Lusa saya berangkat ke Pekanbaru. Tanggal 22 saya ada di Sumatera Barat. Baru pulang ke Malang nanti, tanggal 27. Saya akan bertebaran. Mencari karunia-karunia Allah. Sehingga itu yang membuat saya sadar. Kata siapa dalam situasi COVID-19 hidup susah? Nyata enggak. Di sana ada rezeki, di sini ada rezeki, di situ ada karunia Allah. Mari kita imani ini. Ini adalah implikasi iman dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah Allah menitipkan rezeki dan kebutuhan hamba-hambanya yang dibebani taklif kehidupan. Siapa yang dibebani taklif kehidupan? Cowok, ayah. Perempuan itu tidak ditaklif dengan maisha. Yang ditaklif dengan maisha itu adalah para laki-laki, para suami. Siapa aja sih yang Allah titipkan rezekinya kepada laki-laki? Pertama, rezeki dirinya sendiri. Yang kedua, rezeki istrinya. Yang ketiga, rezeki anak laki-lakinya sampai dia akil balik. Yang keempat, rezeki anak perempuannya sampai dia menikah. Yang kemudian rezeki orang tuanya. Dan termasuk rezeki orang lain yang kita nggak tahu. Allah titipkan lewat kita. Karena kata Rasulullah, inna fil mali hakun siwa zakah. Sesungguhnya pada hartamu ada hak-hak orang lain di luar zakat. Jadi kita nggak tahu juga. Ada rezeki tetangga yang Allah titip ke kita. Karena apa? Karena yang dibebani taklif rezeki adalah laki-laki, bukan. Ini juga bagian dari keimanan. Ini bagian dari keimanan. Bahwa ketika kita mengucapkan ijab kabul dengan wali seorang perempuan, maka pada saat itu selesai ijab kabul, rezeki istri kita yang selama ini Allah titipkan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, detik itu Allah pindahkan ke rekening suaminya. Ketika kemudian dia punya anak, maka langsung rezeki anak-anak itu Allah titipkan ke rekening ayahnya. Dan Allah tidak akan pernah memberikan beban sekali lagi kepada mereka yang tidak sanggup untuk memikulnya.
pasti Allah berikan potensi-potensi dan kapasitas untuk menjemput rezeki-rezeki yang Allah titipkan itu. Sebenarnya mendapatkan beban untuk menjemput rezeki keluarga itu nikmat. Karena apa? Rezeki anak kita itu boleh jadi besar, rezeki istri kita itu boleh jadi besar, rezeki orang tua kita itu boleh jadi besar, lalu Allah titipkan lewat rekening kita. Boleh jadi rezeki istri kita itu 60 juta sebulan. Seandainya kita jemput, lalu kita nafkahi istri kita misalnya 10 juta sebulan. Bukankah 50 juta itu kita bisa leha-leha menikmati rezeki istri kita. Dengan catatan, begitu istri kita dijemput tapi kita tidak berikan kepada dia, ya kita nggak tahu angkanya, karena 60 juta segala macam itu kan kira-kira aja. Tapi kita nggak serahkan pada dia, ingat Allah akan cabut itu rezeki. Karena termasuk yang berpaling dari peringatan Allah itu. Tidak memberikan hak kepada yang berhak. Itu mesti kita imani, wahai para ayah. Nggak usah bilang juga sama istri, hai istriku, kamu cari nafkah ya. Siapa tahu rezeki Allah yang lewat kamu lebih gede daripada rezeki Allah yang lewat aku. Gak ada rezeki Allah yang lewat perempuan, semuanya Allah titipkan pada laki-laki. Gak usah nyari-nyari alasan deh. Jemput itu. Bisa dikatakan, kita ini gak berjuang untuk mencari rezeki kok. Tugas kita itu indah, lembut, hanya menjemput rezeki. Karena yang memang rezeki Allah itu Allah udah tetapkan besarannya buat keluarga kita. Tetapi yang akan masuk kantong, yang akan masuk dompet, itu hanya sebatas yang kita jemput. Allah kasih rezeki 100 juta sebulan. Kalau yang kita jemput cuma 10 juta tentunya, ya itu yang akan masuk kantong. Yang 90 juta kemudian idle, nganggur. Allah tinggal bilang kepada hambanya, hai hambaku, aku siapkan untukmu 100 juta. Tapi yang engkau jemput cuma 10 juta. Kufur nikmat engkau, wahai hambaku. Kamu istirna, wahai hambaku. Merasa cukup. Ibaratnya Allah kasih rumah dengan kapasitas listrik 1350 watt. Yang kita pakai cuma 450 watt. Yang 900 watt nganggur. Ini namanya nggak bersyukur. Mari kita yakini, sebagai laki-laki mari kita yakini. Aku dikasih sama Allah tanggung jawab untuk menjemput rezekiku dan rezeki keluargaku, bahkan orang tua. Tentunya kan aku sanggup. Lalu aku akan jemput. Saya berani mengatakan, bukan berjuang nyari rezeki. Cuma sekedar menjemput rezeki. Gak perlu jukir balik juga asli. Berikhtiar mencari nafkah itu hanyalah sebuah seni, sebuah tarian menjemput rezeki. Saya sering nonton di TV ya, film National Geographic Wild ya, tentang binatang-binatang buas berburu. Semakin saya nonton, semakin saya sadar. Ternyata berburu itu adalah tarian mencari, menjemput rezeki Allah pada dunia binatang. Kenapa saya berani mengatakan itu hanyalah sebuah tarian? Iya, polanya sama aja. Seekor macan harimau mengejar kawanan zebra. Entah gimana ceritanya, ada satu yang melenceng, selalu ada ceritanya kayak gitu. Kenapa bisa ya diuber oleh
harimau, semuanya berlari dalam rombongan, yang satu melipir. Yang melipir itu diubar sama si harimau, dimakan, digigit tengkuknya, sudah selesai. Makanya digambarkan oleh Rasulullah, wa inna ma ya'kulu dza'bi minal ghanamil qasiyah. Tidaklah domba itu dimakan oleh serigala kecuali domba yang terpisah dari rombongannya. Ya Allah, kalau saya nonton acara National Geographic World itu, saya selalu ingat hadis ini. Wih, sodako Rasulullah. Sodako Rasulullah. Memang selalu yang dimakan itu yang terpisah dari rombongannya. Nah, tapi Allah selalu ngasih jatah terpisah. Selalu ada yang sengaja Allah pisahkan dari rombongan, kemudian diuber. Domba diuber oleh serigala, lari berombong-rombongan. Entah kenapa ada aja tuh domba yang bisa. Ya udah, serigala tinggal nangkap yang itu. Gitu. Saya bilang begitulah Allah menetapkan rezekinya. Upaya untuk menjemput rezeki Allah itu adalah sebuah tarian. Makanya dulu waktu saya ditanya oleh om saya dulu waktu ya menikah yang pertama kalinya, kamu sanggup menafkahi keluarga? Padahal kan kamu itu masih kuliah. Aku itu udah sanggup menafkahi diriku sendiri, om. Iya, tapi kan itu baru dirimu sendiri. Nanti kan ada orang lain yang perlu kamu nafkahi, yaitu istri kamu. Om, tapi kan dia akan bawa rezekinya sendiri, om. Dan betul kok, istri saya ternyata bawa rezekinya sendiri. Kemudian pada kesempatan pernikahan saya yang kedua, saya juga yakin kok, beban saya nggak bertambah. Wong dia akan bawa rezekinya sendiri, jangan-jangan gede dalam hati saya. Ternyata betul. Tanpa effort yang berlebih-lebihan, Allah tambah rezeki saya. Sampai kemudian bahkan rezeki orang tua saya tambah sekarang. Ibu saya bingung. Beban kamu tambah banyak, tapi kenapa kiriman kamu buat mama nambah ya? Buat saudara-saudara yang lain juga nambah ya? Enggak, bebanku nggak nambah kok gitu. Bebanku segini-gini aja kok. Aku itu nggak berjuang, nggak nambah-nambah perjuangan hidup, enggak. Ya kayak dulu-dulu aja. Allah bukakan pintu rezeki, Allah bukakan. Kebetulan kemudian Allah tambah-tambahkan, yang buat mama juga nambah. Buat saudara-saudara di kampung juga nambah. Tapi kan satu, imani itu semua, yakini itu semua, agar kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak dari orang tua kita memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menjemput rezeki Allah itu. Nah, inilah nilai-nilai keimanan dalam kehidupan. Iman yang membuat kita yakin, iman yang membuat kita bertekad, iman yang membuat kita mantap, iman yang membuat kita tidak ragu-ragu. Sumalam yartabu wajadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka beriman pada Allah dan hari akhir, dan kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah yang satu ragu, yang satu nggak ragu, itu aja. Banyak yang mengatakan, saya sudah meyakini apa-apa yang Ustadz ajarkan kepada saya. Saya juga udah berusaha, saya udah berjuang. Tapi kenapa hasilnya beda, Ustadz? Saya bilang, tolong dicek. Mungkin Anda mengatakan, antum sudah tahu, sudah sadar, sudah yakin. Tapi sejauh mana keyakinan itu kokoh dan tidak ragu? Sejauh mana iman itu tidak semata-mata menjadi sandaran, tapi menjadi landasan. Tapi baiklah,
Dalam beberapa hal mungkin kita terdidik secara tidak tepat. Tapi kita tidak ingin juga anak-anak kita juga terdidik dengan cara yang kurang tepat. Apa yang tepat? Yang tepat itu adalah iman di awal. Iman yang menjadi sebab, bukan menjadi warna, tadi sudah mengatakannya. Iman yang menjadi landasan, bukan iman yang menjadi sandaran. Dan itu hanya akan bisa terjadi kalau iman first, iman pertama, iman duluan. Nah baik, ayah sekalian, dan juga para bunda, saya yakin banyak yang menghadiri majelis ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang implikasi iman dalam kehidupan kita. Dan lagi-lagi, pembahasan saya tentang nilai-nilai keimanan itu selalu saja mengajak dahulukan pendidikan iman. Oleh siapa? Oleh ayahnya, dibantu oleh bundanya. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.